Pada suatu pagi di bulan September tahun 1939, langit Polandia digemuruh oleh suara pesawat tempur Jerman. Dalam hitungan hari, melalui strategi perang kilat Blitzkrieg, negara itu jatuh ke dalam cengkeraman kekuatan yang mengerikan. Inilah awal dari Perang Dunia II, konflik paling berdarah dalam sejarah manusia yang akan berlangsung selama 6 tahun, menghancurkan kota-kota dan membawa peradaban ke titik terendahnya. Akar dari perang ini tertanam dalam tragedi Perang Dunia I, 1914 sampai 1918. Perang yang seharusnya mengakhiri semua perang justru melahirkan Perjanjian Versailles pada tahun ke-1919 bagi Jerman yang kalah. Perjanjian ini bukanlah perdamaian, melainkan sebuah penghinaan. Mereka dipaksa menanggung seluruh kesalahan perang, membayar ganti rugi sebesar 132 miliar mark emas, kehilangan wilayah-wilayah strategis, dan kekuatan militernya dilucuti habis-habisan, hingga hanya tersisa 100.000 tentara tanpa angkatan udara maupun tank. Akibatnya, ekonomi Jerman hancur lebur. Hiperinflasi merajalela, hingga uang menjadi tak berharga. Rakyat harus membawa gerobak penuh uang hanya untuk membeli roti. Penderitaan, kelaparan dan kemarahan yang mendalam menyebar di seluruh negeri, menciptakan lahan subur bagi lahirnya sebuah ideologi ekstrem. Di tengah kekacauan ini, muncullah seorang veteran perang bernama Adolf Hitler. Ia menyuarakan kemarahan rakyat Jerman, menyalahkan Perjanjian Versailles, kaum Yahudi, dan komunis sebagai penyebab penderitaan negara. Melalui Partai Nazi, ia menjanjikan kebangkitan, pembalasan, dan kembalinya kejayaan Jerman. Setelah upaya kudeta yang gagal pada tahun 1923, Beer-Hall Putsch, dan masa penjara di mana ia menulis Mein Kampf, Hitler mengubah strateginya. Ia memutuskan untuk merebut kekuasaan melalui jalur politik. Didorong oleh krisis ekonomi global, Depresi Besar 1929 yang semakin melumpuhkan Jerman, pesona Hitler dan janji-janji Nazi berhasil memikat hati rakyat. Pada tahun 1933, ia diangkat menjadi kanselir dan dengan cepat mengubah Jerman menjadi negara totaliter yang brutal. Hitler mulai melanggar Perjanjian Versailles secara terang-terangan. Ia membangun kembali angkatan bersenjata, menduduki kembali Rhineland, dan menganeksasi Austria. Pada 1938 Anschluss, negara-negara Eropa lainnya, seperti Inggris dan Prancis, yang trauma dengan Perang Dunia I, memilih jalan damai appeasement, dengan membiarkan tindakan Hitler, berharap ia akan berhenti. Puncaknya adalah Perjanjian Munich, di mana mereka menyerahkan wilayah Sudetenland di Cekoslowakia kepada Jerman. Namun, tindakan ini justru semakin memicu ambisi Hitler. Setelah mengamankan perjanjian non-agresi dengan Uni Soviet, Pakta Molotov-Ribbentrop, Hitler memiliki jalan bebas untuk melancarkan invasinya. Pada 1 September tahun 1939, Jerman menyerbu Polandia, yang secara resmi memulai Perang Dunia II. Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Namun tak banyak yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Polandia. Pada tahun 1940, Jerman melancarkan Blitzkrieg ke Eropa Barat. Denmark, Norwegia, Belanda, dan Belgia jatuh dalam waktu singkat. Pasukan Jerman dengan cerdik menghindari garis Maginot yang dijaga ketat Prancis dan menyerang dari arah yang tak terduga. Prancis, kekuatan militer besar pada saat itu, menyerah hanya dalam 6 minggu. Kini, hanya Inggris yang berdiri sendirian melawan Nazi. Hitler melancarkan pertempuran Britania, sebuah kampanye udara besar-besaran, untuk menghancurkan angkatan udara kerajaan Inggris RAF sebagai persiapan invasi. Kota-kota Inggris, terutama London, dibombardir tanpa henti dalam peristiwa yang dikenal sebagai The Blitz. Namun, berkat teknologi radar dan keberanian para pilotnya, RAF berhasil memukul mundur Luftwaffe. Ini adalah kekalahan strategis pertama bagi Hitler.
gagal menaklukkan Inggris, Hitler mengalihkan pandangannya ke timur. Pada Juni tahun 1941, ia melancarkan Operasi Barbarossa, invasi terbesar dalam sejarah, dengan mengerahkan lebih dari 3 juta tentara untuk menyerbu Uni Soviet. Awalnya, Jerman meraih kemenangan besar dan merangsek jauh ke dalam wilayah Soviet. Namun, musim dingin Rusia yang brutal, perlawanan sengit dari tentara merah, dan luasnya wilayah Soviet menjadi mimpi buruk bagi Jerman. Titik baliknya terjadi di pertempuran Stalingrad 1942 sampai 1943. Setelah pertempuran kota yang brutal dan mematikan, seluruh angkatan darat ke-6 Jerman terkepung dan terpaksa menyerah. Kekalahan ini menjadi bencana besar yang menguras kekuatan militer Jerman secara signifikan. Sementara itu, di belahan dunia lain, Jepang yang telah bersekutu dengan Jerman melancarkan serangan mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember tahun 1941. Serangan ini membawa Amerika Serikat, raksasa industri yang tadinya netral, secara resmi masuk ke dalam perang. Jepang dengan cepat menguasai sebagian besar Asia Tenggara dan Pasifik. Namun, 6 bulan kemudian, pada pertempuran Midway, Angkatan Laut Amerika berhasil menghancurkan 4 kapal induk Jepang. Sebuah pukulan telak yang tak pernah bisa dipulihkan oleh Jepang dan menjadi titik balik perang di Pasifik. Dengan kekuatan penuh Amerika Serikat kini terlibat, Sekutu mulai membalikkan keadaan. Mereka berhasil mengusir pasukan Jerman dan Italia dari Afrika Utara, lalu melancarkan invasi ke Italia pada tahun 1943, yang menyebabkan jatuhnya rezim Mussolini. Puncak serangan balik Sekutu terjadi pada 6 Juni tahun 1944, dikenal sebagai D-Day. Lebih dari 150.000 tentara Sekutu mendarat di pantai Normandia, Prancis, dalam invasi amfibi terbesar sepanjang masa. Meskipun menghadapi perlawanan sengit di pantai seperti Omaha, Sekutu berhasil membangun pijakan di Eropa. Dari sana, mereka membebaskan Prancis dan mulai bergerak menuju Jerman dari barat, sementara Uni Soviet terus menekan dari timur. Jerman mencoba satu serangan balasan terakhir pada musim dingin 1944. Dalam pertempuran Baltik, tetapi upaya ini gagal total dan hanya menghabiskan sisa-sisa kekuatan mereka. Pada awal 1945, Jerman berada di ambang kehancuran. Kota-kotanya hancur oleh bombardir Sekutu, dan pasukannya terkepung dari 2 arah. Pada April tahun 1945, pasukan Soviet memasuki Berlin. Di dalam bunkernya di bawah tanah, Adolf Hitler bunuh diri pada 30 April. Jerman akhirnya menyerah tanpa syarat pada 8 Mei tahun 1945, mengakhiri perang di Eropa. Namun, di Pasifik, perang terus berlanjut. Pertempuran sengit di Iwo Jima dan Okinawa menunjukkan bahwa Jepang akan berjuang hingga titik darah penghabisan, menghadapi kemungkinan invasi darat yang akan memakan jutaan korban jiwa. Presiden Amerika Serikat Harry Truman mengambil keputusan drastis, menggunakan senjata baru yang mengerikan, bom atom. Pada 6 Agustus tahun 1945, bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima, disusul bom kedua di Nagasaki 3 hari kemudian. Kehancuran yang ditimbulkannya tak terbayangkan. Pada 15 Agustus, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan diri Jepang yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia II. Meskipun menyebabkan penderitaan yang luar biasa, akhir Perang Dunia Kedua juga membawa berkah tak terduga. Kekuatan kolonial Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda yang hancur akibat perang tidak lagi mampu mempertahankan jajahan mereka. Semangat nasionalisme yang telah lama tumbuh di negara-negara jajahan kini berkobar. Bagi Indonesia, kekalahan Belanda dari Jepang pada tahun 1942
dan kekalahan Jepang dari sekutu pada 1945, menciptakan kekosongan kekuasaan. Momen ini dimanfaatkan oleh Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Perang ini secara tidak langsung membuka jalan bagi kemerdekaan banyak negara di Asia dan Afrika, mengubah tatanan dunia selamanya, dan melahirkan era pasca kolonial.